Jadi saya masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarga di Purnama dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2417052808. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tes. Kok langsung terima kasih? Enggak dari HP aja. Biar bisa dipotong, edit. Enggak gitu, beda. Dia sambil jelasin. Iya. Di sini nanti sambil direkam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarga di Purnama. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2417052808. Ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal ujian UTS. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan protokol jaringan? Protokol jaringan adalah perangkat aturan atau metode yang digunakan untuk mengakses dan berkomunikasi dalam jaringan komputer. Banyak jenis protokol dan fungsinya dapat membantu dalam merancang dan mengelola jaringan dengan lebih baik. Lalu, yang kedua, perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dalam komputer dikenal sebagai perangkat penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan adalah komponen fisik dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan informasi secara permanen. Berbeda dengan penyimpanan primer seperti RAM yang hanya menyimpan data sementara. Lalu yang ketiga, apa saja jenis-jenis perangkat penyimpanan sekunder? Jenis-jenis perangkat penyimpanan sekunder itu ada hard disk drive, solid state drive, penyimpanan dalam optik, flash drive USB, dan kartu memori. Lalu ada penyimpanan awan atau cloud drive. HDD adalah perangkat penyimpanan magnetik yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan data. Kemudian SSD adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Kemudian penyimpanan cakram dalam optik. Penyimpanan cakram dalam optik ini seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Data disimpan dalam bentuk pola fisik pada permukaan cakram dan dibaca menggunakan laser. Kemudian flash drive, USB, dan kartu memori. Contoh perangkat penyimpanan portable yang menggunakan memori flash. Lalu penyimpanan awan yang memungkinkan pengguna menyimpan data di server remote melalui internet. Kemudian apa saja contoh perangkat lunak sistem operasi? Perangkat lunak sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer, yang mengelola sumber daya perangkat keras, menyediakan antar muka pengguna, dan memungkinkan aplikasi untuk berjalan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi itu Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Unix, Chrome OS, Android, dan BSD atau Berkeley Software Distribution. Kemudian ada dengan file dengan ekstensi .ex. Ekstensi .ex dikatakan dari executable yang file ini berisi program atau aplikasi yang dapat dijalankan secara langsung oleh sistem operasi. Ketika pengguna mengklik file, mengklik 2 kali pada file X, sistem akan mengeksekusi instruksi yang terdapat di dalamnya melalui program atau proses tertentu. Fungsi utama dari file X itu sering digunakan untuk menginstal perangkat lunak, menjalankan aplikasi atau melakukan tugas tertentu dalam sistem.
Data umum termasuk file instalasi seperti setupx dan aplikasi seperti notepadx. Kemudian jaringan komputer yang mencakup wilayah geografis kecil seperti dalam satu gedung itu apa? Jaringan komputer yang mencakup wilayah geografis kecil itu adalah LAN. LAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis yang terbatas seperti gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Dan LAN adalah solusi ideal untuk lingkungan kerja kecil hingga menengah, memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi secara efisien dan berbagi sumber daya dengan mudah. LAN bekerja dengan menghubungkan perangkat menggunakan kabel wired atau sinyal kabel wireless. Dalam mode kabel, perangkat terhubung melalui kabel jaringan seperti UTP atau Unshielded Twisted Pair atau fiber optic. Kemudian, apa yang dimaksud dengan topologi STAR dalam jaringan komputer? Topologi STAR adalah sistem jaringan di mana semua perangkat seperti komputer, printer, dan server terhubung ke satu titik pusat. Ciri-ciri dari topologi STAR itu adalah switch sebagai pusat, kemudian koneksinya langsung, bentuk jaringannya terlihat seperti bintang, dan fleksibilitas penambahan perangkat yang memudahkan kita menambahkan atau menghapus perangkat baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mempengaruhi jaringan lainnya. Lalu jelaskan perbedaan utama antara sistem operasi Windows dan Linux. Yang pertama, arsitektur dan desain. Arsitektur dan desain ini terutama untuk Windows merupakan sistem operasi proprietary yang dikembangkan oleh Microsoft. Struktur arsitekturnya kompleks dengan banyak subsistem seperti Power Manager, kemudian lisensi dan biaya. Lisensi dan biaya Windows itu sistem operasinya yang dibeli oleh pengguna. Lisensinya itu privat dan pengguna harus membeli lisensi resmi untuk menggunakan Windows 13. Kemudian Linux di OpenSquare dengan kode program yang tersedia untuk publik, tersedia gratis tanpa biaya tambahan. Kemudian perbedaannya keamanannya. Keamanan Windows sebagai sistem operasi populer sering menjadi target bagi para hacker. Kalau Linux, reputasi keamanannya sangat baik karena komunitas OpenSquare yang aktif memantau dan memperbaiki masalah keamanan. Kemudian ada perbedaan selanjutnya, performa dan efisiensi. Windows, performanya cenderung melambat seiring waktu penggunaan dan membutuhkan lebih banyak sumber daya perangkat keras. Kemudian Linux dikenal memiliki performa yang lebih stabil dan cepat, terutama pada perangkat keras yang lebih tua. Kemudian perbedaannya antar muka pengguna. Windows antar muka penggunanya ramah dan familiar bagi pengguna awam. Kemudian Linux antar muka penggunanya lebih minimalis dan fleksibel. Lalu perbedaan selanjutnya penyesuaian dan modifikasi. Windows kompatibilitas software yang tinggi karena banyak developer yang memprioritaskan pengembangan aplikasi untuk Windows. Bedanya dengan Linux pengguna dapat menggunakan perangkat lunak alternatif yang seringkali memiliki fitur dan fungsionalitas yang setara. Yang terakhir, kompatibilitas software. Kompatibilitas software sama-sama memiliki keterbatasan dalam kompatibilitas tertentu. Kemudian soal selanjutnya, sebutkan dua manfaat utama dari penggunaan jaringan komputer dalam organisasi. Manfaatnya yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Lalu
ada lebihnya, keamanan data yang lebih baik, kemudian kemudahan manajemen IT, skalabilitas bisnis, penghematan biaya, dan akses informasi yang lebih mudah. Apa yang dimaksud dengan istilah backup data dan mengapa itu penting? Backup data adalah proses membuat salinan dari data yang ada di perangkat elektronik dan menyimpannya di lokasi terpisah. Tujuan utama dari backup data adalah untuk melindungi informasi berharga dari kehilangan atau kerusakan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Mengapa backup data penting? Yang pertama, melindungi dari kehilangan data, keamanan data, menjamin kelangsungan bisnis, menghemat waktu dan biaya, lalu fleksibilitas dan mobilitas. Kemudian, sebutkan 3 contoh perangkat keras input pada komputer dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, ada keyboard. Kedua, mouse. Ketiga, touchpad. Keempat, scanner atau alat pemindai. Kelima, mikrofon. Keenam, webcam. Ketujuh, berkode scanner. Ke-8, joystick. Keyboard fungsinya memungkinkan pengguna memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer dengan menekan tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, dan simbol. Mouse digunakan untuk mengendalikan kursor di layar, melakukan klik, dan memilih objek dalam antarmuka grafis. Touchpad berfungsi sebagai mouse tetapi terintegrasi pada laptop. Scanner atau alat pemindai mengubah dokumen fisik atau gambar menjadi format digital dengan memindai dan menghasilkan gambar digital. Mikrofon fungsinya menerima dan merekam suara manusia atau suara lain untuk pengguna dan panggilan suara. Webcam, kamera video yang terhubung ke komputer memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan video dan merekam video langsung. Berkode scanner memindaikan kode berkode untuk mendapatkan informasi terkait produk atau item tertentu. Joystick digunakan untuk aplikasi game atau simulasi. Kemudian, bagaimana perkembangan jaringan komputer dapat meningkatkan efisiensi bisnis? Berikan 2 contoh nyata. Perkembangan jaringan komputer telah membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan, perusahaan dapat mengoptimalkan operasional, mempercepat komunikasi, dan meningkatkan kolaborasi antar tim. 2 contoh nyata bagaimana jaringan komputer meningkatkan efisiensi bisnis, yaitu kolaborasi tim yang lebih efisien, penghematan biaya, dan sumber daya. Jelaskan keuntungan dan kerugian pengguna penyimpanan berbasis SSD dibandingkan HDD. Keuntungan dari SSD, kecepatan akses data yang tinggi, daya tahan dan ketahanan, efisiensi energi, operasi yang senyap, ukuran dan berat. Kerugiannya, SSD harganya lebih tinggi. Kapasitas penyimpanan HDD masih lebih unggul. SSD dapat mengalami penurunan performa seiring waktunya. Lalu jelaskan peran penting sistem operasi dalam komputer dan bagaimana sistem operasi membantu perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang sangat penting dalam komputer, berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer dan memungkinkan semua komponen berfungsi secara harmonis. Contohnya, beberapa contoh peran penting dari sistem operasi. Yang pertama, pengelolaan sumber daya antar pengguna yang lebih baik, penghubung antara hardware dan software, manajemen filenya memungkinkan, manajemen proses, dan optimasi kinerja. Sebutkan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membangun lab komputer dan jelaskan fungsinya masing-masing. Perangkat keras atau hardware itu ada mainboard, central processing unit atau CPU, ada RAM, ada HDD dan SSD, monitor,
keyboard, mouse, PSU, FGI card, dan sound card. Lalu perangkat lunak atau software. Itu ada sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, keamanan, jaringan, kemudian pembelajaran atau pengembangan. Soal selanjutnya, bagaimana jaringan lokal LAN dapat membantu efisiensi kerja di lab? Ya, jelaskan dengan contoh. Yang pertama, berbagi sumber daya. LAN memungkinkan komputer dalam satu laboratorium untuk berbagi sumber daya, seperti printer, scanner, dan penyimpanan data. Misalnya, jika ada satu printer yang terhubung ke jaringan, semua komputer di laboratorium dapat mengakses printer. Kemudian, yang kedua, instalasi perangkat lunak terpusat. Dengan menggunakan jaringan LAN, administrator dapat melakukan instalasi perangkat lunak secara terpusat pada semua komputer dalam laboratorium. Contohnya, jika ada pembaruan sistem operasi atau aplikasi yang perlu diinstal, admin cukup melakukan satu server, dan semua komputer klien akan mendapatkan pembaruan tersebut secara otomatis. Kemudian yang ketiga, manajemen jaringan yang efisien. LAN memungkinkan pengelolaan yang lebih baik terhadap semua perangkat dalam laboratorium. Dengan sistem manajemen jaringan yang terpusat, admin dapat memonitor kinerja setiap komputer. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Jaringan lokal memfasilitas kolaborasi antar pengguna di labor. Misalnya, mahasiswa dapat dengan mudah berbagi file dan dokumen melalui folder bersama, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam proyek tanpa harus menggunakan media penyimpanan eksternal seperti flash disk. Lalu yang kelima, keamanan data. Dengan LAN, data dapat dilindungi lebih baik melalui pengaturan hak akses dan kontrol yang terpusat. Admin dapat menentukan siapa saja yang memiliki akses ke data tertentu dan memantau aktivitas pengguna di jaringan untuk mencegah akses tidak sah. Kemudian pengelolaan laboratorium komputer menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasional. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi beserta solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, perkembangan teknologi yang pusat. Tantangannya, teknologi komputer berkembang dengan cepat sehingga perangkat keras dan perangkat lunak di labor bisa menjadi usang dalam waktu singkat. Solusi, melakukan pembaruan secara berkala terhadap perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan bahwa labor tetap relevan. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan teknologi baru dan pelatihan penggunaan teknologi terkini bagi penggunanya. Kemudian, keterbatasan anggaran. Tantangannya, anggaran yang terbatas dapat menghambat pengadaan peralatan baru, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak. Solusi, mengajukan proposal pendanaan kepada lembaga pemerintah atau sponsor swasta untuk mendapatkan dukungan finansial.
Lalu, menerapkan sistem manajemen inventaris yang efisien untuk memaksimalkan penggunaan peralatan yang ada. Nah, yang terakhir, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Tantangannya kurangnya tenaga ahli yang berlatih dalam pemeliharaan dan pengelolaan labor komputer dapat menghambat efektivitas operasional. Baik sekolah, konsultan merekrut dan mempertahankan staf dengan keterampilan yang memadai di bidang teknologi informasi. Solusinya, mengadakan pelatihan dan workshop untuk staf yang ada agar mereka dapat meningkatkan keterampilan teknis mereka. Lalu masalah infrastruktur. Tantangannya koneksi internet yang lambat, listrik yang tidak stabil, atau ruang laboratorium yang tidak memadai dapat menghambat proses belajar mengajar. Solusinya meningkatkan infrastruktur dengan melakukan investasi pada koneksi internet yang lebih baik. Kemudian merancang ulang ruang labor untuk memastikan bahwa semua peralatan dapat berfungsi dengan optimal dan nyaman digunakan. Kemudian pengawasan dan pemeliharaan. Tantangannya kurangnya pengawasan dapat menyebabkan kerusakan pelanggan keras dan perangkat lunak tanpa terdeteksi. Solusi menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendeteksi masalah secara real time, melakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan preventif untuk memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.